Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya perwakilan dari kelompok 5, Resti. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang konflik dalam organisasi publik. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya, yang itu ada Afriyeni, Alma Islaini, dan saya sendiri, Resti. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang manajemen konflik dalam organisasi. Yang pertama yaitu manajemen konflik dalam organisasi. Konflik merupakan suatu yang tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan. Bahkan sepanjang kehidupan, manusia senantiasa dihadapkan dan bergelut dengan konflik. Konflik adalah perbedaan pendapat antara dua atau lebih banyak anggota organisasi atau kelompok, karena harus membagi sumber daya yang langka atau aktivitas kerja karena mereka mempunyai status, tujuan, penelitian, atau pandangan yang berbeda. Terlepas dari faktor yang melatar belakangi terjadinya suatu konflik, gejala yang mengemuka dalam suatu organisasi saat terjadi konflik adalah saat individu atau kelompok menunjukkan sikap bermusuhan dengan individu atau kelompok lain yang berpengaruh terhadap kinerja dalam melakukan aktivitas organisasi. Sumber-sumber konflik yaitu yang pertama berasal dari faktor manusia, faktor organisasi, faktor komunikasi, faktor struktur tugas dan struktur organisasi, faktor personal, dan yang terakhir faktor lingkungan. Perubahan pandangan mengenai konflik yaitu yang pertama, pandangan tradisional menganggap bahwa semua konflik adalah berbahaya dan oleh karenanya harus dihindari. Yang kedua, pandangan aliran hubungan manusiawi menganggap bahwa konflik adalah suatu yang lumrah dan terjadi secara alami dalam setiap kelompok dan organisasi. Yang ketiga, pandangan kuno dan pandangan modern mengenai konflik. Yang pertama ada pandangan kuno, yaitu konflik yang dapat dihindari. Konflik ini disebabkan karena adanya kesalahan manajemen dalam hal mendesain organisasi-organisasi atau karena adanya pengacau-pengacau. Konflik merusak organisasi yang bersangkutan dan menyebabkan tidak tercapainya hasil yang optimal. Agar dapat mencapai hasil presentasi organisator optimal, maka konflik perlu ditiadakan. Yang kedua ada pandangan modern, yang mana konflik ini tidak dapat dihindari. Konflik muncul karena aneka macam sebab, termasuk di dalamnya struktur organisator, perbedaan-perbedaan dalam tujuan yang tidak dapat dihindari, yaitu perbedaan-perbedaan dalam persepsi, serta nilai-nilai personalia yang terspesialisasi dan sebagainya. Yang ketiga, konflik membantu kadang-kadang menghambat hasil pekerjaan organisatoris dengan derajat yang berbeda. Hasil pekerjaan optimal secara organisatoris memerlukan konflik modern. Pandangan mengenai bentuk konflik. Menurut Sukanto S. 1981, bentuk konflik terdiri atas, yaitu ada konflik pribadi, konflik rasial, konflik politik antar golongan-golongan dalam masyarakat, serta konflik berskala internasional antar negara. Yang kedua adalah menurut pola M, tahun 1982. Konflik terdiri atas konflik antar kelompok, konflik intern dalam kelompok, konflik antar individu untuk mempertahankan hak dan kekayaan, serta konflik intern individu untuk mencapai cita-cita. Yang ketiga adalah menurut Wexley et al. 1992. Terdiri atas konflik antar individu dalam satu kelompok, konflik bawahan dengan pimpinan, serta konflik antar dua departemen atau lebih. Yang keempat yaitu menurut Handoko TH 1992. Konflik terdiri dari konflik dalam diri individu, konflik antar individu dalam organisasi, konflik antar individu dengan kelompok, serta konflik antar kelompok. Konflik antar organisasi. Manfaat konflik dalam organisasi publik, yaitu bisa menghasilkan solusi yang lebih baik ketika menghadapi permasalahan dan tantangan di dalam suatu organisasi. Yang kedua, memperbaiki hubungan kerja antar karyawan yang lain dengan atasan. Yang ketiga, proses kinerja tim menjadi lebih baik, serta dapat meningkatkan kreativitas suatu tim di dalam organisasi. Dampak konflik.
Yang pertama, komunikasi organisasi terhambat, kerjasama organisasi menjadi terhalang, aktivitas produksi dan distribusi terganggu. Yang keempat, menimbulkan rasa curiga, salah paham, dan intrik. Yang terakhir yaitu stres berkepanjangan, menyebabkan orang yang sedang berkonflik akan menarik diri dari pergaulan dan mangkir dari pekerjaan. Metode penyelesaian konflik. Yang pertama, dominasi dan penekanan. Metode-metode dominasi dan penekanan biasanya mempunyai persamaan sebagai berikut. Mereka menekan konflik dan bukan menyelesaikannya, karena konflik yang muncul ke permukaan kembali ditekan ke bawah. Mereka menciptakan suatu situasi menang kalah di mana pihak yang kalah terpaksa mengalah terhadap pihak yang memiliki otoritas lebih tinggi atau memiliki kekuasaan lebih besar yang biasanya menyebabkan timbulnya sikap tidak puas dan bermusuhan. Yang kedua yaitu meratakan atau smoothing. Meratakan merupakan suatu cara lebih diplomatik untuk menyelesaikan suatu konflik di mana sang manajer meminimasi tingkat dan pentingnya ketidaksepakatan dan ia mencoba membujuk salah satu pihak untuk mengalah. Yang ketiga, menghindari atau avoidance, yang mana pura-pura tidak mengetahui adanya suatu konflik merupakan suatu bentuk menghindari yang seringkali terlihat dalam praktik. Yang keempat, suara terbanyak atau majority rule, yaitu berupaya untuk menyelesaikan konflik kelompok dengan suara terbanyak dapat merupakan cara efektif. Andai kata para anggota-anggota kelompok-kelompok yang ada menganggapnya sebagai cara yang layak. Yang kelima yaitu kompromis. Melalui tindakan kompromis, para manajer berupaya menyelesaikan konflik dengan meyakinkan masing-masing pihak dalam perundingan bahwa mereka perlu mengorbankan sasaran lain. Kesimpulan, konflik dapat terjadi dalam organisasi apapun. Untuk itulah manajer atau pimpinan dalam organisasi harus mampu mengelola konflik yang terdapat dalam organisasi secara baik agar tujuan organisasi dapat tercapai tanpa hambatan-hambatan yang menciptakan terjadinya konflik. Terdapat banyak cara dalam penanganan suatu konflik. Manajer atau pemimpin harus mampu mendiagnosis sumber konflik serta memilih strategi pengelolaan konflik yang sesuai sehingga diperoleh solusi tepat atas konflik tersebut. Dengan pola pengelolaan konflik yang baik, maka akan diperoleh pengalaman dalam menangani berbagai macam konflik yang akan selalu terus terjadi dalam organisasi. Terima kasih.